Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa Mesaro dari Sekolah Akuntansi 1. Di sini saya akan membuat video tentang materi PKN, yaitu tentang aturan mengenal lembaga-lembaga negara. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, pembagian di Indonesia diinspirasi oleh konsep res politika. Meski demikian, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak menganut ajaran res politika, karena dalam UUD NRI tahun 1945, kekuasaan negara tidak dipisahkan, melainkan dibagi menjadi sesuai fungsi dan tugas dan wewenangnya. Fungsi, tugas, dan wewenangnya tiap-tiap pemegang kekuasaan negara diatur dalam undang-undang tanpa mengabaikan asas independen masing-masing lembaga. Hal penting adalah harus ada kerjasama yang sesuai dengan lembaga. Hal terpenting harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan atau demi kebersamaan dan kekeluargaan dalam mengabdikan kepentingan bersama. Res politika adalah konsep politik yang membagi tiga kekuasaan negara menjadi eksekutif, yudikatif, legislatif. Lembaga negara merupakan organisasi atau badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi dari suatu negara. Konstitusi yaitu kumpulan aturan, prinsip, ataupun norma dan nilai-nilai dasar yang mengatur pemerintahan negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD NRI. Menurut UUD NRI 1945 ada 7 lembaga, yaitu MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, dan DPD. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan salah satu lembaga negara UUD NRI tahun 1945. Sebelum amandemen UUD NRI tahun 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen UUD NRI tahun 1904, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar dengan kedudukannya dengan lembaga-lembaga lainnya. Amandemen adalah perubahan atau penambahan konstitusi negara dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD tahun 1945. Wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, melantik presiden atau wakil presiden melalui hasil pemilihan umum, memutuskan usul MPR DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan tugas dalam jabatannya. Tugas MPR: memasyarakatkan MPR, memasyarakatkan Pancasila UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NRI tahun 1945 serta pelaksanaannya, menyerap aspirasi atau suara masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI tahun 1945, mengajukan usul pengubahan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, presiden. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2 pasal yang sama menuliskan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 7 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.